Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reni Mulyati. Saya dari BK22C1. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Namun sebelum kita bahas komunikasi verbal lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih komunikasi verbal itu? Nah, pengertian komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi lisan melibatkan berbicara dan mendengarkan, seperti percakapan tatap muka, telepon, atau pidato. Sementara komunikasi tulisan menggunakan teks seperti surat, email, pesan instan, atau artikel. Nah, komponen utama dalam komunikasi verbal itu ada beberapa. Yang pertama, kata-kata. Pemilihan kata yang tepat dan jelas itu sangat penting. Yang kedua, intonasi dan nada suara. Cara kita mengucapkan kata-kata termasuk volume, kecepatan, itu terkandung emosi di dalamnya. Nah, ini sering disebut sebagai aspek nonverbal yang menyertai komunikasi verbal. Yang ketiga, struktur kalimat. Menyusun kalimat dengan tata bahasa yang benar agar pesan mudah dipahami. Yang keempat, lisan versus tulisan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Komunikasi lisan lebih cepat dan memungkinkan adanya umpan balik langsung, sementara komunikasi tulisan lebih permanen dan lebih terstruktur. Nah, selanjutnya manfaat komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang efektif memberikan banyak manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang pertama, penyampaian informasi yang jelas. Nah, memungkinkan kita menyampaikan ide, instruksi, atau perasaan dengan lebih spesifik dan terstruktur. Yang kedua, membangun hubungan. Memperkuat ikatan interpersonal melalui percakapan, diskusi, dan berbagai pengalaman. Nah, yang ketiga, penyelesaian masalah. Memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan. Nah, yang keempat, pengambilan keputusan. Memungkinkan individu atau kelompok untuk berdiskusi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan membuat keputusan bersama. Nah, yang kelima, pengembangan diri. Meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, bernegosiasi, dan berdebat secara sehat. Jenis-jenis komunikasi verbal berdasarkan konteks. Selain lisan dan tulisan, komunikasi verbal dapat diklasifikasikan berdasarkan konteks penggunaannya, yang mempengaruhi gaya, formalitas, dan tujuannya. Nah, yang pertama, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, melibatkan dua individu atau lebih dalam percakapan langsungnya. Nah, fokusnya itu pada pertukaran informasi, perasaan, dan pembangunan hubungan. Contohnya adalah diskusi dengan teman, wawancara, atau sesi konseling. Kedua, itu ada komunikasi kelompok atau group communication. Terjadi dalam sebuah kelompok dengan tujuan tertentu, seperti rapat tim, diskusi kelompok belajar, atau sesi brainstorming. Peran setiap anggota dan dinamika kelompok sangat mempengaruhi aktivitas komunikasi. Nah, yang terakhir adalah komunikasi massa. Nah, di sini menggunakan media seperti televisi, radio, surat kabar, atau internet untuk menjangkau audiens yang sangat luas. Nah, umumnya bersifat satu arah dan memiliki jangkauan yang sangat besar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hambatan dalam komunikasi verbal. Meskipun komunikasi verbal adalah alat yang kuat, ada berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Dengan memahami hambatan ini, dapat membantu kita mengidentifikasi dan mengatasinya. Di antaranya adalah yang pertama, hambatan semantik. Terjadi karena perbedaan pemaknaan kata atau frasa. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, atau pengalaman. Nah, penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak dipahami semua pihak
Itu termasuk hambatan semantik juga. Yang kedua adalah hambatan fisik. Gangguan eksternal yang mempengaruhi proses penyampaian atau penerimaan pesan. Contohnya adalah kebisingan, jarak yang terlalu jauh, gangguan teknis pada perangkat komunikasi, atau kondisi kesehatan pembicara atau pendengar. Yang ketiga, hambatan psikologis, berkaitan dengan kondisi emosional atau mental individu. Ini bisa berupa prasangka, stereotip, kurangnya minat, kecemasan, atau suasana hati yang buruk yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus dan memahami pesan. Yang keempat adalah hambatan budaya. Perbedaan norma, nilai, dan kebiasaan antar budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, cara menyampaikan kritik, penggunaan humor, atau tingkat formalitas dalam berbicara dapat berbeda di setiap budayanya. Nah, untuk itu kita sangat wajib sekali untuk mengenali lawan pembicara kita agar kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang budayanya, karakternya, dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pada saat berkomunikasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang keterampilan komunikasi verbal yang efektif. Efektivitas komunikasi verbal tidak hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakannya dan mendengarkannya. Ada beberapa keterampilan kunci yang dapat diasah. Di antaranya adalah yang pertama, mendengarkan aktif. Bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami makna di baliknya, termasuk emosi dan niat. Ini melibatkan memberi perhatian penuh, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan memberikan umpan balik nonverbal yang menunjukkan keterlibatan. Yang kedua, empati verbal. Kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, lalu mengungkapkannya melalui kata-kata. Ini membantu membangun koneksi dan kepercayaan. Yang ketiga, klarifikasi dan rangkuman. Mengulang atau merangkum poin-poin penting untuk memastikan pemahaman yang benar. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, kita akan bahas tentang dampak komunikasi verbal. Dampak komunikasi verbal itu bisa sangat signifikan, baik itu positif maupun negatif. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang dampak positifnya. Nah, yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Ketika pesan disampaikan dengan jelas, resiko kesalahpahaman itu akan berkurang. Yang kedua, kepercayaan dan kredibilitas. Komunikasi yang konsisten dan jujur membangun kepercayaan. Yang ketiga, kolaborasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka memfasilitasi kerjasama tim dan produktivitas. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang dampak negatifnya. Yang pertama, kesalahpahaman. Pilihan kata yang salah, intonasi yang tidak tepat, atau asumsi itu bisa menyebabkan pesan yang diterima secara keliru. Nah, yang kedua, konflik. Penggunaan kata-kata yang kasar, menyakitkan, atau menuduh itu bisa memicu pertengkaran atau permusuhan. Yang ketiga, menurunnya kredibilitas. Sering berbohong atau memberikan informasi yang tidak akurat itu dapat merusak reputasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengaruhnya. Pengaruh komunikasi verbal terlihat di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam dunia bisnis. Komunikasi verbal yang kuat sangat penting untuk presentasi penjualan, negosiasi, wawancara kerja, dan interaksi dengan klien. Kemampuan berbicara yang persuasif dapat menentukan keberhasilan bisnis. Nah, yang kedua, dalam dunia pendidikan. Nah, guru menggunakan komunikasi verbal untuk menjelaskan materi pelajaran, sementara siswa menggunakannya untuk berdiskusi dan bertanya. Ini adalah fondasi dari proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga, dalam kehidupan sosial. Percakapan sehari-hari atau bahkan berargumen, semuanya bergantung pada komunikasi verbal.
Ini membentuk cara kita berinteraksi dan membangun komunitas. Yang keempat, dalam dunia politik. Pidato dan debat politik adalah contoh utama bagaimana komunikasi verbal digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan memenangkan pemilu. Komunikasi verbal dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islam, komunikasi verbal bukan hanya sekedar alat untuk bertukar informasi, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan spiritual yang sangat ditekankan. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis memberikan pedoman yang komprehensif tentang etika berkomunikasi, bahkan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa jenis ucapan yang dianjurkan dan dilarang. Jenis-jenis perkataan dalam Islam. Yang pertama, qaulun sadida, perkataan yang benar dan jujur. Ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Yang kedua, qaulun layyina, perkataan yang lembut. Quran surat Toha ayat 44. Yang ketiga, qaulun karimah, perkataan yang mulia dan penuh hormat. Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang keempat, qaulun ma'rufah, perkataan yang baik dan patut. Quran surat Al-Isra ayat 28. Secara keseluruhan, perspektif Islam memandang komunikasi verbal sebagai ibadah yang memiliki konsekuensi besar di dunia dan di akhirat. Nah, lisan adalah cerminan dari hati dan iman. Komunikasi yang baik, jujur, lembut, mulia, dan patut adalah tanda ketakwaan. Sementara perkataan buruk seperti fitnah, ghibah, dan dusta adalah dosa yang besar, dapat merusak hubungan sosial dan spiritual. Nah, prinsip utama adalah berkatalah yang baik atau diam, karena setiap kata yang keluar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Websitenya kami dan caranya sama seperti yang kemarin kita lakukan ya. Kalau dikit, banget sih, kayak gitu pernah? Oke. Nah, di sini kabar baiknya, emosi kalian itu valid, artinya emosi kalian itu benar, tidak salah teman-teman. Oke, selanjutnya, kabar baiknya, karena efeknya itu bisa membuat diri kita itu kehilangan diri kita sendiri. Benar nggak? Terus selain itu, akan menimbulkan penyakit mental seperti pergantian. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi verbal yang efektif adalah saat pesan disampaikan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kuncinya adalah menggunakan kata-kata yang tepat, intonasi yang baik, dan mendengarkan lawan bicara dengan aktif. Nah, ini membuat pesan kita diterima tanpa adanya kesalahpahaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi tentang komunikasi verbal dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.